Oke, kita bahas lagi mengenai mengucap syukur atau give thanks. Ini satu attitude ya atau sikap yang perlu kita biasakan. Karena firman Tuhan memang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur, ya, giving thanks. Dan eh, kalau kita mengucap syukur itu artinya kita percaya ya bahwa Tuhan itu baik, ya Tuhan itu mampu dan mau mengubah segala keadaan yang nampaknya tidak baik itu menjadi baik ya. Ada ayat-ayatnya yang menjanjikan hal tersebut ya. Jadi untuk itulah kita bisa senantiasa mengucap syukur. Ada beberapa ayat di Alkitab, tapi saya mau tunjukkan ada 5 di sini ya. Uh, dan mungkin juga kita udah pernah baca ya, tapi coba saya bacakan lagi ya. Kadang-kadang kalau kita membahas sesuatu tuh kita bisa pakai satu prinsip ya, when, where, what for, why, how ya. Kapan, di mana, untuk apa ya, kenapa, dan juga bagaimana ya. Sekarang kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita lihat di sini, mengucap syukur itu adalah suatu perintah, dan dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, ya, dalam segala situasi apapun yang sedang kita hadapi. Lalu dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi artinya kalau kita tidak mengucap syukur, maka kita di luar kehendak Allah ya. Simple sekali. Ya, mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Kalau kita tidak mengucap syukur berarti kita di luar kehendak Allah. Yang kedua, Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kalau tadi dikatakan kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kalau yang ini kita mengucap syukur atas segala sesuatu ya, yang kita bisa miliki, yang kita nikmati saat ini. Ya, mengucap syukur kita bisa berjalan, kita bisa naik angkutan umum, atau kita punya kendaraan sendiri ya. Atas segala sesuatu kita bisa mengucap syukur. Nanti saya akan tunjukkan lagi ayat-ayat lainnya, contoh-contoh di mana kita bisa pakai dalam doa ya untuk mengucap syukur. Kemudian Filipi 4 ayat 6 ya. Ayat 7-nya itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan di ayat 6. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kita menyatakan ucapan syukur kita itu pada waktu kita berdoa, pada waktu kita naikkan permohonan kita, ya kita tambahkan dengan ucapan syukur. Jadi Paulus bilang, kamu jangan khawatir, kamu pengen apa ya, ingin apa, kamu bisa nyatakan kepada Allah dalam doa, tapi juga tambahkan ucapan syukur. Ya. Nanti akibatnya ada damai sejahtera Allah yang membungkus kita, jadi kita bisa tetap teduh ya menghadapi segala situasi. Yang keempat, Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di sini kita mengucap syukur ya sehubungan dengan perkataan
ya atau perbuatan yang kita lakukan. Kita lakukan itu sambil mengucap syukur, ya. Kemudian Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, jadi di sini dikatakan ucapan syukur itu sebagai korban, ya, korban syukur. Kalau korban itu ada artinya ada sesuatu yang disakiti, ya, kan korban kan, ya. Jadi bisa korban perasaan, bisa korban keuangan, tapi ada sesuatu yang dikorbankan untuk kita bisa mengucap syukur, ya. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kalau diringkaskan, ya, dari 5 ayat ini, maka ucapan syukur itu kita berikan dalam segala sesuatu, ya, in everything. Situasi apapun yang kita hadapi, situasi enak, situasi tidak enak, tetap mengucap syukur, ya, dalam segala sesuatu. Lalu yang kedua, kita mengucap syukur juga atas segala sesuatu, for all things, ya. Ada banyak hal yang mungkin kita itu istilahnya take it for granted, ya. Kita nggak sadar bahwa itu adalah anugerah atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ya, kita belajar mengucap syukur. Ada cerita, ya, satu orang yang naik mobil, ya. Kemudian waktu dia lihat mobil mewah, ya, dia pikir waduh enak banget, ya, orang itu naik mobil mewah gitu. Terus sementara orang yang naik mobil mewah itu lihat mobil yang biasa ini berpikir wah enak, ya, dia naik mobil yang biasa itu nggak terlalu mewah, pajaknya nggak terlalu mahal, kemudian dia juga nggak terlalu khawatir kalau parkir di mana mobilnya baret atau enggak, ya. Jadi ada sisi yang kita bisa lihat untuk bisa mengucap syukur, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang sekian puluh tahun yang lalu, ya, dia ada kemungkinan dia bisa beli mobil mewah. Waktu itu dia udah pusing, ya, akhirnya nggak jadi, ya. Waktu nggak jadi itu, terus Tuhan mengajar dia bahwa mentalmu belum siap, katanya. Ketika kamu bawa mobil itu, ya, kamu pelayanan, kamu parkir, pikiran kamu kepada mobil itu, takut baret, takut kesenggol dan sebagainya, ya. Jadi membuat kamu tuh belum cukup siap mentalmu, ya. Nah, lama setelah itu akhirnya hamba Tuhan ini juga punya mobil mewah tersebut, dan ini bukan beli, ya, dikasih orang, ya. Tapi kali ini dia sudah siap mentalnya, ya. Lalu yang berikutnya, ketiga nih, ya, kita mengucap syukur melalui doa dan permohonan, ya, through prayer and supplications. Kita belajar untuk menyampaikan keinginan kita lewat doa, tapi juga tambahkan dengan ucapan syukur, ya. Misalnya kita bilang kita butuh kendaraan, ya, untuk kita misalnya aktivitas kita. Ya, sementara kita minta itu, kita tambahkan ucapan syukur. Karena walaupun kita nggak punya kendaraan pribadi, tetapi kita bisa naik angkutan umum, ya, dan itu relatif lebih murah, dan juga saya banyak bergerak, ya, jadi mau nggak mau kaki saya juga dipakai untuk jalan, ya. Jadi kita tambahkan itu ucapan syukurnya waktu kita naikkan permohonan doa kita. Lalu yang keempat adalah dalam perkataan atau perbuatan, ya, in word or deed, ya. Jadi artinya waktu kita lakukan sesuatu, coba jangan sambil ngomel, ya. Jangan bersungut-sungut, tapi sebaliknya lewat perkataan kita itu kita mengakui kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup kita. Lalu yang kelima adalah ucapan syukur sebagai ucapan bibir sebagai korban syukur, ya. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang kurang nyaman, tapi waktu kita mengucap syukur, ya, itu jadi seringkali seperti korban, ya, korban syukur. Ada sesuatu yang sakit, ya, secara emosi, ya, secara fisik, karena itu disebut korban, ya, berkorban untuk mengucap syukur. Atau
korban syukur. Ya. Dari sini dibuat lagu-lagu yang juga terkenal. Kemudian kita bisa ya secara pribadi mengakui ya, ayat-ayat ini, lalu kita mengucap syukur atasnya. Ya. Bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita akan menjadi ciptaan baru di 2 Korintus 5 ayat 17. Lalu tidak hanya itu, kita juga menjadi anak-anak Allah. Itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata bahwa kita ini adalah sahabat Dia. Jadi untuk itu kita bisa mengucap syukur ya, karena Yohanes 15 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa kita adalah sahabat Yesus. Kemudian kita bisa juga mengucap syukur karena kita di Filipi 3 ayat 20 dikatakan kewargaan kita adalah dari surga. Ya. Kita bisa mengucap syukur untuk hal itu. Ya. Dan yang kelima, duta kerajaan surga, yaitu 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kerajaan surga itu tidak hanya berarti suatu tempat ya, somewhere nanti gitu kan, di surga ya, ada kerajaannya. Tapi di dunia ini juga kalau kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus berkata kerajaan Allah atau kerajaan surga ada di antara kamu. Ya. Jadi ini bicara tentang sistem di dunia ini ya, dan ada hukum-hukumnya untuk kita bisa lakukan dan kita bergerak di dalam sistem tersebut. Nah, setidaknya untuk 5 ayat ini kita bisa mengucap syukur ya. Misalnya dalam doa ya, kita mulai dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih karena Roh Kudus yang mengajari aku sehingga boleh mengenal kasih-Mu, bisa mengucap syukur, dan kemudian Engkau membawa aku lebih jauh lagi ya, berjalan bersama-Mu ya, sebagai ciptaan baru. Lalu kita juga bisa mengucap syukur karena kita anak-anak Allah ya. Roh Kudus itu dikirimkan masuk ke dalam hati kita menjadi meterai, dan Roh Kudus ini juga mengajari kita bagaimana untuk berseru ya Aba, ya Bapa ya. Kita bisa mengucap syukur ya. Bentuknya bisa tergantung ya bahasa kita seperti apa, bisa dalam nyanyian juga. Tapi kalau kita serius lakukan hal ini ya, satu ayat ini bisa 10 menit lebih ya. Jadi kalau 5 ayat itu hampir 1 jam. Hanya pengakuan iman disambung dengan ucapan syukur dari ayat-ayat ini. Dulu ada buku judulnya tentang doa ya. Jadi judulnya itu Tidak Sanggupkah Kamu Berjaga-jaga 1 Jam Lamanya. Ya, dulu saya berpikir, wah doa 1 jam itu ngomongin apa aja itu ya. Kita doa paling cuma 1 menit ya. Mau makan doa, Tuhan berkati makanan minuman ini dalam nama Yesus, amin. Gitu. Ini bisa 1 jam apa aja yang di ngomongin ya. Nah tentunya banyak, kita bisa pakai pujian penyembahan ya. Kita pakai alat musik, kita memuji menyembah Tuhan, lalu kita berdoa, naikkan permohonan kita, lalu kita mengucap syukur ya. Dan di buku itu diajarkan bagaimana berdoa selama 1 jam itu menggunakan Mazmur 23 ya. Ada 6 ayat ya. Jadi 1 ayat mungkin sekitar 10 menit. Ternyata memang bisa ya. Saya sendiri belum baca detail ya, pengertiannya seperti apa. Tapi sudah sering alami ya, kalau melalui doa ya, entah itu di persekutuan ya, atau mungkin lagi mengkhususkan diri ya, ada doa pribadi, itu bisa lewatnya 1 jam ya, 2 jam. Kadang-kadang tidak berasa ya ketika kita mulai dengan misalnya mengucap syukur ya. Ini ayatnya bisa nyambung. Aku mengucap syukur karena Engkau mengajarkan aku untuk menuruti perintah-Mu sehingga aku menjadi sahabat-Mu ya. Aku mengucap syukur karena aku adalah warga negara surga. Di Filipi 3 ayat 20 dikatakan demikian. Jadi aku hidup tidak hanya karena hukum-hukum yang ada di dunia ini, tapi ada hukum-hukum kerajaan surga yang membackup aku. Nah, itu salah satu bentuk pengakuan iman dan ucapan syukur.
Nah, kalau kita lakukan hal ini kontinu ya, maka kita akan semakin kenal Tuhan, semakin percaya kepada Dia ya. Ada ayat yang sekian tahun yang lalu itu jadi berkat buat saya ya. Seorang hamba Tuhan yang pernah bagikan ayat ini dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita ini bijaksana, ya, dikenal orang yang wise, ya, orang yang punya wisdom. Nah, jangan kita bermegah karena kebijaksanaan yang kita miliki itu. Kalau kita punya posisi ya dalam pekerjaan atau dalam pemerintahan, kita menjadi orang yang kuat, jangan bermegah karena posisi tersebut. Ya, kalau kita punya uang cukup banyak, kita menjadi orang kaya. Nah, janganlah kita bermegah karena kekayaan kita itu. Ya. Tapi siapa yang mau bermegah, kata Tuhan, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita bisa semakin memahami ayat ini kalau kita punya lifestyle itu untuk mengucap syukur dalam segala hal ya. Kita akan makin kenal Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik ya, Tuhan yang setia, Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Ya. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang dulu dia pernah bilang ya, sampai sekarang itu nempel itu khotbah dia itu ketika dia bilang begini, ya saya mungkin bukan orang yang pinter ya, saya mungkin orang yang bodoh ya dalam pandangan banyak orang, tetapi saya kenal Tuhan ya. Nah itu yang sangat berkesan waktu dia bilang ya, I know my God ya. Artinya kalau dibilang saya kenal Tuhan yang saya sembah, artinya dia punya pengalaman bersama Tuhan yang begitu rupa, membuat dia tuh rasa aman ya ketika dia dia mengenal Tuhan ya. Jadi dia punya rasa secure ya, istilahnya seperti itu. Saya kenal ada hamba Tuhan yang memang menunjukkan hal ini bukannya dari perkataan ya, tapi dari perbuatan ya, dari pengalaman ketika bersama-sama ya melayani. Saya melihat yang betul orang ini paham Tuhan dan dia bangga sekali ya ketika dia katakan bahwa mungkin saya ini orang bodoh, orang nggak pinter, tapi saya kenal Tuhan. Nah, seberapa jauh kita kenal Tuhan ya, coba mulai belajar dengan mengucap syukur dalam hal-hal yang sepele ya. Terima kasih boleh tidur enak, bangun pagi dengan tubuh segar. Terima kasih untuk tidur di tempat yang nyaman. Terima kasih untuk ketersediaan makanan minuman yang boleh kita nikmati ya. Kita bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sehingga akhirnya kita akan melihat bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik ya. God is good ya, all the time. And all the time God is good ya. All the time He will be God ya. Nah, lagunya Don Moen itu ya, kata-katanya dibolak-balik aja. God is good all the time, and all the time God is good ya. Kalau di sini Allah atau Tuhan adalah baik, God is good all the time, senantiasa, and all the time He will be good, He will be God ya. Setiap saat Dia akan tetap menjadi Tuhan ya. Nah, coba praktekkan ya, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam situasi apapun. Belajar untuk naikkan permohonan doa juga dengan ucapan syukur. Nanti lihat hasilnya apa yang
kita alami. Ya, Dia Tuhan yang baik. Amin.